Selamat datang di Jabusi Hall yang ada di Kota Pematang Siantar. Jadi Jabusi Hall ini konsepnya adalah experiencing Batak culture ya, atau empowering Batak people. Jadi di sini selain daripada bisa menginap, bisa juga untuk belajar tentang budaya-budaya khas masyarakat lokal yang ada di Kota Pematang Siantar, termasuk Batak Toba, Batak Simalungun dan yang lain. Jadi di sini kita bisa berkunjung sambil belajar tentang budaya yang ada di sini, termasuk kuliner daerah dan yang lain-lainnya. Coba kita lihat seperti apa di dalam. Nah, jadi di sini pengunjung bisa juga tinggal ya. Tetapi sistemnya adalah mereka tinggal dengan membeli experience atau pengalaman yang ada di sini ya. Contohnya pengalaman bertani, pengalaman bermain musik, menari, juga memasak dan kegiatan lainnya. Nah, jadi ini sebenarnya ini menarik ini, khususnya kepada wisatawan dari mancanegara. Ini sangat bagus ya untuk menawarkan pengalaman yang ada. Oke, jadi di sini kita bertemu dengan salah seorang consulting atau konsultan lah ya, yang ada di Jabusi Hall, yaitu Mbak Herti Rita Boru Sirait. Mbak, cerita Mbak sedikit tentang Jabusi Hall. Oke, Jabusi Hall ini adalah usaha sosial yang berbasis masyarakat, di mana kita punya 3 produk, yaitu social enterprise, lalu consulting dan foundation. Nah, apa yang kita lakukan di sini itu melibatkan masyarakat sekitar. Oh, jadi melibatkan masyarakat sekitar ya? Betul. Wah, itu bagus sekali. Jadi artinya mereka terlibat dalam katakanlah pengembangan yang dilakukan oleh Jabusi Hall ya. Benar sekali. Nah, jadi kegiatan apa yang dilakukan di sini, Mbak? Oke, di sini kita bisa belajar tentang budaya Batak, kita bisa belajar tentang segala sesuatu experience bahkan yang ada di sekitaran Jabusi Hall, kayak memancing, menanam, seperti itu. Oh, jadi kegiatan lokal ya? Benar, Artinya apa aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal, itulah yang ditawarkan kepada pengunjung. Betul. Kira-kira target market pengunjungnya dari mana nih, Mbak? Wisatawan asing kah, atau domestik, atau lokal? Oke, target kita adalah dua-duanya. Ya. Seperti itu, karena dari yang sudah ada, bersyukur sekali ada wisatawan dari asing yang sudah beberapa kali berkunjung dan bahkan mereka menikmati experience yang ada di Jabusi Hall. Wah, saya pikir ini luar biasa karena konsep ini ini kan masuk Kota Pematang Siantar ya. Betul sekali. Belum ada saya lihat yang seperti itu. Jadi turis itu kan kalau datang berkunjung secara umum mereka itu sebenarnya mau tahu apa kultur lokal yang ada di sana ya. Betul sekali. Jadi di Jabusi Hall mereka bisa dapatkan itu semua ya. Betul. Satu lagi Pak. Ya. Nah, di sini kita bukan hanya tentang pariwisata, tapi Ya. kita mengkolaborasikan dengan bidang yang lain, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental maksudnya gimana Betul. itu, Mbak? Nah, karena kita tahu bahwa bicara tentang pariwisata itu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pribadi seseorang kan. Iya. Nah, kita menggabungkan bidang itu dengan pariwisata, berserta kita melibatkan teman-teman disabilitas di Siantar dan Simalungun untuk bisa terlibat sebagai pelaku, bahkan juga sebagai penikmat untuk wisata itu sendiri. Wah, bagus juga itu. Iya. Ya. Jadi itu kelebihan dari Jabusi Hall yang akan didapatkan oleh setiap pengunjung yang datang ke Jabusi Hall. Oke, jadi kalau mengenai apanya, katakanlah entrance fee atau fee-nya gimana konsepnya? Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu ya, khususnya kepada ya kebetulan viewers kita ini banyak juga dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung. Jadi mereka pengen tahu sebenarnya gimana tentang apanya, term and condition-nya kalau ke Jabusi Hall. Oke, untuk fee-nya sendiri itu bisa menghubungi admin yang nanti bisa kita infokan lebih lanjut. Di situ ada paket dan bisa dipilih oleh setiap pengunjung sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, tapi tempat ini sangat mendukung karena quiet ya. Yep. Karena tenang, karena istilahnya ini kebetulan ini di tengah sawah ini saya lihat. Betul. Nah, jadi kalaupun artinya datang ke sini untuk healing ataupun kegiatan lain, saya pikir tempat ini sangat sesuai. Benar sekali. Iya. Yang lain apa, Mbak? Yang menariknya di sini selain daripada kegiatan yang tadi? Oke. Nah, menariknya di Jabusi Hall ini sendiri, kamu bisa memilih paket yang kamu mau rasakan di Jabusi Hall. Bahkan kamu bisa ikut serta untuk terjun. Misalnya katakan mau memancing, bisa untuk memancing langsung. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita mau memancing, jadi dia istilahnya melatih kesabaran juga ya. Bagaimana biar orang itu sabar. Nah, terus yang menari tadi konsepnya bagus. Jadi diajari dia menari, bagaimana menari kultur lokal ya. Betul sekali. Termasuk mungkin dia suku Toba, Simalungun, Karo dan yang lain ya. Betul.
Wah, ini luar biasa. Dan setiap pengunjung bisa melihat aktivitas secara langsung yang ada di sini. Kita ada rutin untuk belajar tarian Batak, untuk tenun juga bisa. Oh, bertenun juga bisa. Oh. Wah, jadi bisa didapatkan semua istilahnya pengalaman di sini ya. Benar Kalau sekali. untuk bertani ini gimana? Nampaknya di sini kan di sekelilingnya ini ada apa nih? Ada Sawah-sawah sawah padi ini semua. Termasuk juga bisa. Ini kita bisa untuk mengambil bagian untuk bisa ikut serta misalnya tuh mencoba untuk ikut apa ya mengambil experience dalam bercocok tanam karena kita berkolaborasi bersama masyarakat sekitar yang memiliki lahan-lahan sawah ini. Oke, karena kerjasama dengan lokal, tapi yang senangnya itu lokal betul-betul dilibatkan ya di kegiatan Jabu Sihol ya. Betul. Oke, terima kasih banyak ya atas informasinya. Mudah-mudahan teman dari Jawa atau dari luar negeri juga yang melihat video kita nanti akan tertarik untuk mencoba atau datang ke Jabu Sihol ya. Oke, kita berada di salah satu ruangan yang mana ruangan ini nampak asik di sini sebenarnya ya. Bisa main komputer atau ini ruangan apa sebenarnya ini persisnya nih Mbak? Oke, ini adalah co-working space atau tempat kita bekerja untuk Jabu Sihol, manajemen Jabu Sihol. Jadi manajemen timnya bekerja dari sini. Betul sekali. Wah, ini keren ya, kerja sambil melihat pemandangan alam yang sangat indah. Apakah ini bisa juga digunakan untuk umum? Oh iya, kita terbuka untuk umum yang mau mengarahkan pelatihan atau mungkin mereka mau mengadakan satu seminar, boleh diadakan. Oh, di sini. bisa. Betul sekali. Artinya bisa dihubungi admin lah ya. Betul. Nanti komunikasi, mungkin pembiayaannya seperti apa, fasilitas yang mereka dapatkan apa, semua bisa dihubungin admin ya. Betul. Oke, jadi saya kira ini untuk teman-teman yang mau datang ke Jabu Sihol jangan sungkan-sungkan. Ini kurang lebih dari pusat kota 15 menitan aja ya. Ya, 10 sampai 15 menit lah. 10-15 menit sudah sampai ke tempat yang sangat quiet, tenang, dan kita bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal. Dan bisa belajar tentang kultur yang ada di sini, dan sekaligus yang paling utama bisa melihat pemandangan indah di sekitar di sini ya. Betul sekali. Oke. Nah, kita lanjut bincang-bincang kita dengan Ito Hertirita Boru Sirait. Ternyata di sini ada sebuah program yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa sekali, yaitu penanganan tentang disabilitas. Pariwisata ramah disabilitas. Pariwisata ramah disabilitas. Wah, ini keren sekali nih. Saya pikir ini akan menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat secara umum. Baik yang ada di Kota Pematang Siantar ataupun di luar Kota Pematang Siantar. Coba diterangkan seperti apa itu program itu toh? Itu menarik itu. Oke. Nah, pariwisata ramah disabilitas adalah pariwisata di mana kita memberikan akses kepada teman-teman disabilitas sebagai pelaku dan juga mereka menjadi penikmat di dalam pariwisata itu. Jadi ini apakah ada kriteria disabilitasnya atau seluruhnya atau bisa yang mana saja? Enggak, seluruh disabilitas dan mereka bisa berterlibat di dalam pariwisata sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Wah, seperti itu. Saya pikir ini keren ini. Ini konsep-konsep yang dikembangkan oleh Jabu Sihol ini konsep-konsep yang menurut kita itu sebenarnya ini yang dicari oleh masyarakat ya. Ada penanganan untuk disabilitas. Jadi orang yang merasa kekurangan upaya, kalau di sana dikatakan kekurangan upaya, mereka tetap masih bisa datang berwisata dan menikmati suasana yang ada di Jabu Sihol ya. Betul. Dan ada teman-teman juga yang bisa diajak mereka untuk berkomunikasi. Betul sekali. Karena sejalan dengan program dari pemerintah untuk membangun Indonesia yang inklusi, maka kami juga ingin memberikan bahwa pariwisata bukan hanya untuk orang-orang yang sepertinya ya normal, tapi untuk teman-teman disabilitas mereka juga boleh terlibat, bahkan boleh menikmati pariwisata itu sendiri karena pariwisata untuk semua orang. Ini luar biasa. Ini konsep Jabu Sihol ini benar-benar harus didukung oleh seluruh lapisan, terutama kepada pemerintah ya, juga kepada masyarakat lokal ya, tentunya. Nah, selain daripada itu apa lagi tadi? Ada tadi program utama dari yang mau dikembangkan oleh Jabu Sihol lagi. Oke. Kita juga bergerak di lingkungan yang salah satunya menjadi inisiasi dari anak-anak muda sekitaran Jabu Sihol, yaitu adalah bank sampah. Nah, bank sampah. Betul. Iya. Jadi bank sampah ini terdiri dari sampah-sampah plastik yang dikumpulkan juga oleh anak-anak sekitaran Jabu Sihol, di mana ketika kita punya ada bioskop sampah, untuk tiketnya mereka gantikan dengan sampah-sampah yang dikumpulkan oleh mereka. Nah, ketika itu udah terkumpul, kita masukkan ke dalam botol ini dengan ukuran tertentu, dan setelah ini udah jadi, kita bisa membuat bangunan dari botol ini. Wow, jadi itu mungkin salah satu strategi ya. Bagaimana agar istilahnya ya kita pun atau lingkungan di sini terbebas dari sampah ya. Benar sekali. Wah, ini sangat keren sekali nih.
Selain daripada itu apa lagi kira-kira? Tadi ada untuk pembuatan apa ya, maggot ya? Iya benar. Jadi ini sampah plastik. Nah kita juga memanfaatkan untuk sampah-sampah organik yang menjadi bahan buat maggot. Nah maggot itu sendiri dipakai untuk pakan-pakan ternak seperti itu. Wah, ternyata Jabusi Hall banyak mengembangkan ya program-program yang benar-benar bermanfaat sebenarnya ini untuk masyarakat secara luas. Termasuk tadi saya secara pribadi tertarik dengan disabilitas itu ya. Kita akan coba nanti Mbak ya, akan coba ini artinya gaungkanlah bahwa di Jabusi Hall di Kota Pematang Siantar ternyata ada khusus penanganan disabilitas. Karena tidak semua pelaku pariwisata bisa melakukan hal yang seperti ini ya, apalagi mereka yang katakanlah yang biasa. Jadi ini harus ditangani secara yang luar biasa. Wah, ini keren sekali. Mudah-mudahan Jabusi Hall semakin berkembang ke depannya ya. Oke.